sampai lingkungan sekitarnya itu menganggap dia itu sinting, aneh kayak wong edan. Itu dianggap sinting ini sebenarnya. Lho kok angger dino nikel utek. Nah, karena ketekunannya inilah, karena dia rajin melakukan sesuatu, dia suka dengan ilmu ini, tentang teknik ini, akhirnya dia menciptakan motor Honda. Ketika ternyata hasil risetnya ini, hasil apa ini, otak-atiknya ini membuahkan, kemudian dia kembangkan, terus memproduksi motor ini semakin lama semakin banyak, dan tidak menyangka sampai saat ini motor Honda itu laris terus. Karena apa? Karena ketekunan seseorang, rajinnya seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqolatu saniyata wal isruna, utawi maqolah yang ke-22. Kila den dikatakan man tesapane wong kana ana sapa wong kita ati kelawan taat indawahi ing dalem ngarsane pun Allah qoriban iku parek, kana qoriban iku parek sapa man kuwi Allah ing dalem ngarsane Allah dia parek. Karena mongko ana sapa wong bainan nasi ing dalem antarane manusia, di antara manusia goriban iku asing. Manis tak nasa tegese wong kang aring istiqoli taatillahi kelawan ketungkul taat kepada Allah, kelawan sibuk taat kepada Allah taala, sora mongko dadi sapa wong sapa man mustauhisan iku asing aninasi mungguhe menungso. Niki sudah sampai pada makalah yang ke-22. Makalah ini menerangkan orang yang taat kepada Allah, melakukan taat kepada Allah, orang ini menurut Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala orang ini dekat, orang yang taat. Tapi orang yang taat kepada Allah bagi manusia, menurut manusia dia menjadi asing. Kenapa tiang punika taat kok malah dianggap asing bagi manusia? Wong sing orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin melakukan zakat dan sebagainya. Kenapa kok di sini justru dikatakan dia malah dianggap asing oleh manusia? Kenapa? Karena orang yang melakukan ibadah, orang yang rajin beribadah, ibadah ini kan berat. Ibadah ini aslinya kalau kita sudah biasakan menjalankan rutinitas ibadah, menjalankan taat kepada Allah, itu aslinya ya ringan, enteng. Tapi karena mungkin kita tidak terbiasa, jadi ibadah ini menjadi berat. Nah, karena ibadah ini berat, ini kan jarang sekali. Maksudnya kalau di persentase orang yang beribadah
rajin sholat kados kita punika. Ini kan kalau untuk orang sebagian orang ini dianggap, kebanyakan orang ini dianggap sesuatu yang berat. Kenapa? Kita bisa lihat pada kenyataannya, bisa kita prosentase, bisa kita bandingkan dengan orang yang tidak rajin berjamaah atau tidak rajin beribadah. Misalkan pada subuh kali ini kita bisa bandingkan tiang engkang yang berada di rumah, yang masih tidur, yang masih enak-enakan ngorok, atau yang masih bermalas-malasan di atas tempat tidur, itu lebih banyak. Kenyataannya kan begitu. Nah, karena jumlah orang yang rajin ibadah ini minoritas, sedikit. Kita ini orang yang rajin beribadah ini minoritas, soalnya berat sedikit. Nah, karena jumlahnya sedikit, maka kita dianggap asing oleh manusia. Kita mungkin sering mendengar tetangga kita biasanya nih, koncone udah rajin sedep ngaji, wong kok ngaji terus, wong kok apa itu jamaah, wong kok kumpulan terus kan ngoten. Tapi ini jadi dianggap seperti aneh, seperti asing, seperti asing. Ini makalah ini selaras dengan hadis kanjeng Nabi yang berbunyi bada'al islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghurba. Jadi awal mula datangnya Islam punika niku dianggap asing. Awal mula kedatangan Islam. Kenapa? Kedatangan Islam itu dianggap asing karena jumlahnya sedikit. Awal mula kedatangan Islam itu dianggap asing, dan kemudian dia akan kembali dianggap asing seperti pada awal mulanya. Ini hadis kanjeng Nabi, ini sudah kejadian semacam ini sudah diprediksi, sudah diperkirakan wonten ing hadisipun kanjeng Nabi. Dan Islam ini, ajaran Islam ini akan dianggap asing lagi seperti pada awal mulanya. Dan beruntunglah mereka yang dianggap asing. Nah, ini enaknya untuk kita semua yang rajin, yang mau rajin taat beribadah, sing dianggap wong niku asing, dianggap wong niku aneh, wong kok ngaji terus, wong kok napa niku jamaah terus, mosok ana kesele kan ngoten. Mosok wong iki ora bebedaran, kadang kan. Lah, orang yang dianggap asing ini dia nanti yang akan beruntung. Dan ini sudah digambarkan dalam hadis Nabi. Kita bisa melihat dalam logika saja, dalam logika kita. Orang-orang yang beruntung itu ternyata faktanya mereka itu adalah orang yang sebelumnya itu dianggap asing, dianggap aneh. Kita bisa melihat orang-orang yang sukses, yang sudah kaya raya ataupun sukses dalam hal jabatannya dan sebagainya, itu kebanyakan mereka itu awal mulanya memang dianggap asing. Jadi karena dia dianggap asing, dia terus kemudian mendapatkan keberuntungan. Kita bisa melihat contoh kisah seorang jutawan, ya, miliarder, kisah riwayat hidupnya pencipta motor Honda, dengan mungkin kan ngertos sepeda motor Honda. Niku Honda niku
nama asli dari tiang yang menemukan, yang menciptakan motor Honda ini. Itu kisahnya Mr. Honda ini. Mr. Honda ini kisahnya itu awal mulanya dia ketika sekolah itu kelakuannya aneh. Jadi ketika dia sekolah itu justru dia jarang bersekolah, malas. Maksudnya tidak ke sekolahnya ini bukan karena malas. Nih kalau mungkin anak-anak kita saat ini bocah-bocah remaja awake dhewe zaman dhisik orang sekolah kan biasanya malas bolos, tapi dia ini tidak ke sekolah itu karena bukan malas, karena dia mempelajari sesuatu, dia suka ilmu sesuatu yang ingin dia tekuni. Nah, ketika dia sekolah, dia itu suka sekali dalam hal ilmu teknik, yaitu tentang apa itu utak-utak lah, teknik membuat segala sesuatu. Akhirnya dia berpikir itu kepingin bisa membuat sebuah motor yang bisa berjalan. Itu Mr. Honda. Nah, sampai akhirnya sekolahnya ini terbengkalai. Jadi karena dia ini tekun rajin, jadi dia tidak lulus, malahan tidak lulus sekolah. Tapi dalam hal ini dia tidak lulusnya itu bukan dalam hal negatif, tapi yang positif, karena dia punya tujuan mulia itu. Nah, bagi orang yang waktu itu tidak tahu, termasuk orang tuanya sendiri, lalu di sekolah kok malah sampai naik diri, karena orang tuanya tidak paham waktu itu tujuan asli dari Mr. Honda. Dia tidak paham. Sampai lingkungan sekitarnya itu menganggap dia itu sinting, aneh kayak wong edan. Itu dianggap sinting ini Mr. Honda. Lho kok angger dina nyekel utak. Nah, karena ketekunannya inilah, karena dia rajin melakukan sesuatu, dia suka dengan ilmu ini, tentang teknik ini, mengutak-utak, mengotak-atik, membuat sesuatu. Akhirnya dia menciptakan motor Honda, menciptakan sebuah motor. Jadi dia kemudian motor itu ketika sudah jadi, kemudian dipasarkan, ada orang yang suka, kemudian dibeli. Nah, ketika ternyata hasil risetnya ini, hasil apa ini, otak-atiknya ini membuahkan sesuatu, kemudian dia kembangkan, terus memproduksi motor ini semakin lama semakin banyak, dan tidak menyangka sampai akhirnya sampai saat ini motor Honda itu laris terjual. Karena apa? Karena ketekunan seseorang, rajinnya seseorang. Kalau misalkan Mr. Honda ini pada waktu itu ketika dia lagi tekun, lagi rajin, itu dianggap sinting, kok dia itu misalkan kok mengikuti omongan orang, ya mengikuti, kemudian dia dirasani wong kok nglakoni apa kan ngoten, mungkin dia tidak akan sukses sampai saat ini. Dan ini tidak hanya beliau Mr. Honda aja, orang-orang yang sukses di dunia ini, justru mereka yang sukses itu seperti di luar negeri atau di dalam negeri. Ada kisahnya Pak Bob itu yang sudah kita kenal itu riwayatnya drop out sekolahnya. Tapi di sini bukan berarti nakal ya. Jangan terus konek wong sekolahnya orang tenanan drop out terus dengan anggap wah iki apa itu berarti dia itu sintingnya baik. Harus kita lihat dia alasannya apa. Nah, kita sebagai orang tua mungkin bisa melihat perkembangan anak kita. Mungkin ketoke duduk misalkan dengan tempatkan di sekolah.
di tempat jurusan, misalkan di jurusan ekonomi lah, tapi ternyata ketika anak jenengan itu putranipun jenengan ditempatkan di sekolah semacam itu, ternyata kok tidak memperlihatkan dia mencintai sekolahnya atau menyukai keilmuannya, berarti mungkin, tapi dia belajar sesuatu yang lain, berarti ini tandanya bisa saja anak panjenengan ini sedang menyukai sesuatu. Dan ini kalau orang tua yang bijaksana paham akan apa itu potensi yang ada di diri anaknya, dia akan mensupport, akan didukung. Kalau orang tua ini paham. Tapi kalau memang orientasinya tujuan anak ini kok tidak mau sekolah, arahnya negatif, kumpul-kumpul karo kancane, bermalas-malasan, tidur, ya harus kita ingatkan. Jadi orang yang beruntung, orang yang bejo, betul Pak Haji, bejo, orang yang beruntung itu memang orang yang mau rajin. Lah orang yang rajin itu biasanya dianggap aneh karena kebanyakan orang itu tidak rajin-rajin amat. Ngoten nggih. Makanya niki bisa buat kita untuk mensupport diri kita dalam menjalankan ibadah. Memang berat melakukan ibadah, rajin sholat, rajin berjamaah. Ini pancen berat asli. Tapi ini kalau kita sudah biasakan, insya Allah ini sebenarnya ringan saja. Dan pasti cepat atau lambat apa yang kita lakukan, apa yang kita rajinkan saat ini akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang rajin taat, rajin beribadah, dia itu dekat kepada Allah, tapi dianggap asing bagi manusia. Oke. Mungkin manfaat kepada sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa 'afiyan fil jasad wa rizqan halalan wa rizqan wasi'an wa min khairin min al-fahsya'i wa a'udzu bika min al-akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.